Kami Tuhan bukan sekedar mendengarkan, tetapi biarlah Engkau menjadikan kami pelaku-pelaku benar kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari hambanya kami persilakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa berdoa biar Kau bicara dalam hidup kami. Kami percaya biar firman-Mu sepatah kata itu mampu mengubah hidup kami. Karena firman adalah pribadi-Mu sendiri, dan Kau nyatakan pribadi-Mu atas hidup kami, dan jumpai kami Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini saya ingin mencoba menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak pernah saya juga dulu mendengarnya, tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus menjelang akhir zaman. Saudara, kita harus ingat bahwa kita ini adalah mempelai Kristus yang akan menyambut kedatangan mempelai laki-laki di awan-awan. Kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai dan bukan sebagai yang lain. Kalau mempelai sedang menyiapkan diri, dia harus well prepared. Dia harus sudah menyiapkan diri, dia harus sudah memakai pakaian pesta, dia harus sudah menguduskan dirinya seperti Ratu Esther pada saat ketemu dengan raja. Dia selama 6 bulan atau selama hampir 9 bulan, dia harus menyucikan dirinya, dia harus di spa dengan mur, dengan minyak kansai dan semuanya untuk menghadap raja. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang memurnikan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang membersihkan kita. Hari-hari ini adalah kita harus hidup dalam pengudusan kepada Tuhan. Saya ingin landasi firman Tuhan hari ini di kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Alkitab berkata di Matius 7, 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga. Garis bawahi kata, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dalam hidup kita nggak penting kita menjadi seperti orang lain. Dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah memanggil untuk kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Dalam hidup kita tidak pernah diberikan sebuah mandat untuk berkompetisi dengan saudara seiman, dengan saudara kita yang lain. Kalau dia gerejanya lebih besar, kalau PD-nya lebih besar, orangnya lebih kaya, orangnya lebih berhikmat, orangnya lebih diurapi, Alkitab tidak pernah mengajar untuk kita berkompetisi. Semua roh kompetisi itu adalah roh kesombongan. Karena orang yang berkompetisi selalu ingin menjadi yang lebih baik daripada yang lain. Dan itu kesombongan. Dan Tuhan hanya berkata di sini, katakan yang masuk kerajaan surga bukan masalah berapa banyak jiwa yang kau bawa, berapa banyak talenta yang kau kerjakan, berapa banyak pelayanan yang sebanyak apapun yang kau lakukan. Tetapi Alkitab berkata mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setiap hidup kita harus ngerti kehendak Bapa dalam hidupku itu apa. Saya mungkin mempunyai kehendak Tuhan dalam hidup saya adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Saya menyampaikan firman, saya menyiapkan generasi baru, saya mungkin menjadi menginjil, saya harus sampaikan namanya kebenaran firman Tuhan dalam hal kesembuhan, dan saya itu mungkin tugas saya, kehendak Bapa di dalam hidup saya. Tapi saudara tidak mungkin sama seperti saya. Ada orang yang kehendak Bapa dalam hidupnya adalah menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang pendoa yang selalu berdoa pagi, siang, dan malam untuk keluarganya, untuk bangsa, untuk negara, untuk kota. Dan itu adalah kehendak Bapa dalam hidupmu. Kerjakan dengan setia. Nanti yang diperhitungkan Tuhan di saat pengadilan Tuhan adalah kita didapati setia dengan tugas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan bertanya begini, kenapa kamu nggak seperti itu? Kalau Tuhan akan bertanya seperti itu, nanti kita akan dibuatkan kompetisi. Tapi Tuhan tidak akan bertanya seperti itu. Dia akan berkata, hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Kata-kata itu berkatalah hambaku yang baik dan setia. Dia memakai kata faithful servant and well done servant. Hambaku yang setia melakukan tugasnya pada saat tuannya datang, dan well done yang menyelesaikan tugas yang Bapa berikan dalam hidupnya. Jadi adalah absolut
adalah mutlak dalam hidup kita. Setiap kita harus ngerti kehendak Bapa dalam hidup kita. Kalau saudara menjadi seorang WL, saudara menjadi seorang worship leader, kerjakan itu dengan setia. Jangan dengan komplain, jangan dengan marah, jangan dengan penggerutuan, jangan dengan saudara tidak merasa diorangkan, saudara tidak merasa dianggap, tidak dapat pujian, enggak peduli. Yang penting setia lakukan tugas kehendak Bapa di dalam hidupmu. Kalau ibu saudara menjadi seorang guru, atau saudara menjadi seorang dokter, atau apapun, kerjakan apa yang Tuhan taruh di dalam tanganmu untuk engkau lakukan. Talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita berbeda. Kenapa kok Alkitab memberikan 3 contoh? Ada satu talenta, ada 2 talenta, dan 5 talenta. Tuhan mau berkata apa? Menurut kesanggupannya, Tuhan tidak pernah mengompetisikan antara 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Enggak. Karena yang 5 Tuhan menuntut kok harus menghasilkan 5. Yang 2 Tuhan tidak pernah menuntut untuk menghasilkan 5. Tuhan menuntut untuk tetap menghasilkan 2. Artinya Tuhan tidak ingin kau harus menjadi lebih baik daripada yang punya talenta 5. Tidak. Kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Ingat baik-baik. Kita dipanggil menyelesaikan yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang absolutely penting. Jadi hari-hari ini kalau saudara berkata, Pak, saya nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saudara harus berdoa, saudara kalau puasa, saudara tanya Tuhan, saudara datang, pokoknya cari waktu bagaimana saudara harus ngerti kehendak Bapa dalam hidup untuk apa. Saudara mungkin hanya seorang penginjil yang di jalan memberikan nasi bungkus dan segala macam. Kalau itu kehendak Bapa dalam hidupmu, saudara akan terima mahkota, saudara akan terima namanya kemuliaan di surga luar biasa. Tuhan tidak akan melihat jumlah, tapi Tuhan melihat adalah, ingat, yang diperhitungkan adalah apakah engkau didapati setia dengan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup. Jadi, poin yang pertama adalah kita lihat, siapa yang masuk kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa dalam Tuhan Yesus adalah dia harus naik di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan. Itu penting, saudara. 2 kata, melakukan dan menyelesaikan. Tidak ada hal yang paling besar yang saya inginkan dalam hidup saya pada saat saya ketemu Tuhan. Saya ingin Tuhan berkata kepada saya, well done, son. Selesai, nak. Kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. My faithful servant, hambaku yang setia. Itu penting, saudara. Saya nggak penting punya gereja besar, jemaat banyak, persembahan banyak. Itu sudah bukan lagi target Tuhan, bukan seperti itu. Tuhan mau lakukan bagian. Kalau hari ini saudara seperti tangan saya, saudara menjadi jempol. Jangan pernah menjadi telunjuk. Saudara menjadi telunjuk, jangan pernah menjadi jempol. Ada hamba Tuhan bernama Benin memberikan sebuah ilustrasi. Jempol itu adalah rasul, telunjuk itu adalah nabi, jari tengah itu adalah penginjil, jari manis itu adalah gembala, kelingking itu adalah pengajar. Kalau engkau rasul, janganlah jadi nabi. Kalau engkau nabi, janganlah jadi gembala. Setiap tubuh Tuhan mempunyai fungsi yang berbeda. Saudara bayangkan kalau saudara 5 jarimu itu jempol semua, orang pasti lari lihat tangan saudara. Menakutkan. Artinya berbeda tapi bersatu. Perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Bukan perbedaan itu perpecahan, tapi kekuatan. Nah, sekarang yang kita ingin tahu adalah apa kehendak Bapa di dalam hidupmu. Saudara harus tahu. Saudara harus minta untuk mendapatkan. Saudara harus ketuk pintu sampai pintu dibuka. Saudara harus cari tahu sampai engkau mendapatkan. Kata Alkitab. Kata mintalah maka akan diberi. Kata minta adalah keep on asking. Terus minta sampai dapat. Ketuklah, knock the door. Ketuk terus sampai pintu dibuka. Carilah, seeking, terus kejar cari apa Tuhan. Kehendakmu dalam hidupku sampai engkau mendapat. Baru di situ Tuhan akan bicara. Seringkali kita hanya berdoa 5 menit, 6 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Akhirnya kita tidak pernah mengerti kehendak Bapa dalam Tuhan, kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, ingat, demi namamu, demi nama Yesus. Ini bukan orang di luar Kristen. Oke, ini adalah orang Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu,
mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sudah bayangkan, orang ngusir setan pakai nama Yesus. Orang buat mujizat pakai nama Yesus. Orang bernubuat dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba pada saat ketemu dalam pengadilan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, kok bisa? Padahal mujizat di dalam nama Yesus terjadi, bernubuat dalam nama Yesus terjadi, musir setan dalam nama Yesus terjadi, kok tiba-tiba ketemu dengan yang punya nama, yaitu Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa yang membuat Tuhan melihat kita sehingga kita tidak pernah dikenal Tuhan? Lihat ayat berikutnya. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan kita, dosa kita yang seringkali membuat kita tidak dikenal Tuhan. Loh Pak, tapi apakah ada orang yang hidupnya suci sampai tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Tapi apakah kita ini hidup di dalam sebuah pertobatan? Pertobatan itu nggak mungkin satu kali, saudara. Apakah kita hidup dalam pengudusan Tuhan? Ataukah saudara setelah dilepaskan dari hidup yang lama menjadi manusia yang baru, saudara tetap hidup di dalam dosa? Yang Tuhan katakan adalah, hei pembuat kejahatan, engkau terus hidup di dalam dosa dan tidak pernah bertobat, dan tetap melayani, dan tetap bisa mengusir setan, dan tetap bisa bernubuat, dan bisa mengadakan mujizat, dan semua terjadi dalam nama Tuhan. Mujizat terjadi, mata buta melihat, telinga tuli mendengar, tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini ayat yang paling saya takutkan. Jadi setiap kita nanti akan berhadapan dengan namanya Tuhan secara pribadi, one on one. Muka dengan muka, satu demi satu, dan kita tidak bisa mengelak. Nah, sekarang saya mau tunjukkan pembuat kejahatan yang pertama itu apa, Pak? Salah satu dosa yang ini banyaklah kategorinya, tapi adalah dosa yang sehari-hari, yang hari ini, yang seringkali sedang marak di antara orang Kristen. Yang pertama adalah, kita lihat di Bilangan 12 ayat 1. Di Bilangan 12 ayat 1, Alkitab berkata, di sini dikatakan bahwa ada dosa yang dilakukan oleh orang bernama Miriam. Saya nggak usah baca ayatnya, saudara, tapi Alkitab berkata, sebentar, saya akan baca ayatnya dulu. Di Bilangan 12 ayat yang pertama, saya buka Alkitab saya, Bilangan 12, saudara bisa buka di Bilangan 12. Kita baca sedikit ayat saja supaya tidak terlalu lama. Bilangan 12 ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Perempuan Kus adalah orang Ethiopia. Sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Ethiopia, Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Ini yang ngomong Miriam dan Harun. Ingat, Miriam itu adalah kakak tertua. Dia yang menjaga Musa pada waktu kecil pada saat Musa dialirkan di Sungai Nil. Itu yang jaga Miriam. Dan Miriam punya sebuah title, yaitu dia seorang nabi ya. Dia seorang nabi. Dan Harun adalah imam besar. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Memangnya Tuhan cuma ngomong sama kamu, Dik? Dia nggak ngomong sama kita. Gua kan imam besar. Aku kan nabi ya. Tapi mereka tidak ngerti namanya protokoler kerajaan surga. Padahal mereka adalah ngerti mandat Tuhan beri kepada Musa. Mandat tidak pernah diberikan kepada Harun dan kepada Miriam. Tapi mandat untuk membawa menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir, itu mandat diberikan kepada Musa. Jadi pemimpinnya adalah Musa. Walaupun Miriam kakak nomor 1, Harun nomor 2, Musa nomor 3, di hadapan Tuhan, Musa adalah pemimpinnya. Dan hari itu Musa memang salah. Zaman dulu memang orang bisa punya istri lebih dari satu. Oke? Hari ini nggak boleh. Zaman dulu, zaman kita perjanjian lama, mereka punya istri lebih dari satu. Tapi ada sebuah catatan. Mereka tidak boleh mengambil istri di luar orang Israel. Oke ya? Jadi ini Musa salah. Dia ngambil perempuan Ethiopia. Orang Kusi itu adalah orang Ethiopia. Di depan mata Miriam, di depan mata Harun, salah. Pertanyaan saya, berapa banyak kita melihat pemimpin kita salah dan kau marah? Dan kau ngomongin di belakang. Engkau mulai bicara di belakang.
kok mulai backbiting, gosipin, kok mulai familiar, lah gembala kita ini, pemimpin kita ini orang yang nggak bener lah. Di belakang kita bicarakan mereka kata, aku kan Tuhan juga bicara sama saya. Tuhan kan tidak hanya bicara kepada Bapak Gembala. Emangnya Bapak Gembala saja yang suci. Aku juga punya karunia nabi. Ini ya, perkataan itu familiar spirit. Ingat, Tuhan itu punya hierarki. Tuhan itu punya protokoler yang kita tidak boleh langgar. Oke, siapapun pemimpin yang Tuhan taruh di atasmu, kita harus hormat. Kita tidak boleh ngomong di belakangin. Kita tidak boleh jelek-jelekin, kita tidak boleh gosipin, kita tidak boleh ngerasani, kita tidak boleh ngomong di belakang. Kita harus submit, apalagi kita sampai menyebarkan kejelekan pemimpin kita di dalam medsos, itu tidak boleh. Itu yang dikerjakan oleh Miriam dan Harun. Dan apa yang terjadi? Sehingga singkat cerita, saya nggak usah baca ayatnya, kalau sudah baca ayat berikutnya, pada saat itu Tuhan marah dan Tuhan berkata kepada Miriam dan keluar dan Musa, keluar dari kemah pertemuan, dan Tuhan bicara membela Musa. Dengan Musa aku berhadapan muka dengan muka, tidak mengapa engkau berani mengatai hambaku Musa yang aku bicara muka dengan muka? Dan Alkitab kata, bam, Miriam kena kusta. Dosa yang pertama kali hari ini banyak orang Kristen buat kena kusta adalah dosa melawan otoritas. Watchman selalu berkata, dimanapun Tuhan tempatkan aku berada, selalu aku mencari otoritas di atasku. Kalau saudara seorang murid masuk ke kelas, siapa otoritas di atas? Guru. Kalau saudara seorang guru masuk ke sebuah sekolah, siapa otoritas di atasmu? Kepala sekolah. Kalau saudara masuk gereja, dan kemudian saudara ketemu, siapa pemimpinnya? Gembala. Kalau saudara seorang gembala, siapa pemimpin di atasmu? Sinode. Dimanapun kau pergi, carilah otoritas di atasmu. Istri, tunduklah pada suami. Pada saat kau masuk rumah, siapa otoritas di atasmu? Suamimu. Anak, siapa otoritas di atasmu? Orang tuamu. Saudara mau diurapi seperti apa, dipakai Tuhan seperti apa, mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, musir setan demi nama Tuhan Yesus. Tapi saudara tidak pernah hormat kepada orang tua. Tuhan berkata, hei kamu pembuat kejahatan, dan aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi setiap kita, jangan sampai kita kena kusta yang pertama, yaitu apa? Melawan otoritas di atas kita. Saya dulu punya sebuah pengalaman pribadi. Saya waktu mama saya meninggal usia 37 tahun atau 40 tahun. Itu buat saya berat sekali untuk menerima seorang ibu tiri buat saya. Tapi hari itu pada saat mama saya meninggal, saya anak nomor 2, mama umur 37, saya tuh masih berumur mungkin sekitar 10 tahun. Adik saya yang kecil nomor 5 tuh masih usia 2 tahun. Dan hari itu apa yang terjadi? Orang tua saya, bapak saya nggak bisa ngurus anak 5. Anaknya kecil-kecil semua. Mama saya meninggal kena kanker. Bapak saya harus nikah untuk jaga adik-adik saya. Saya sebagai seorang anak, saya berontak luar biasa. Saya marah luar biasa. Saya lawan mami tiri saya. Saya kata-katai mami tiri saya. Saya buat dia nangis, saya lempar makanan nasi. Saya masih ingat tempe itu saya buang, saya ngomong dengan kasar kepada mama tiri saya. Saya tahu apa yang terjadi? Tuhan hardik saya keras sekali. Dasar anak pemberontak. Tiba-tiba ada suara berkata, saya nggak salah tuh Tuhan. Dia bukan mama saya kok. Dia tidak pernah melahirkan dari rahimnya kok. Dan mama kandung saya sebelum meninggal pernah ngasih pesan berkata begini, nanti kalau mama sampai meninggal, karena mama saya meninggal sakit itu kan 2 tahun, jadi sudah ngerti akan meninggal karena sakit kanker rahim. Perjalanan untuk melawan penyakit kankernya butuh waktu 2 tahun. Di dalam perjalanan itu mama saya sempat ngomong sama saya, nanti kalau kamu sudah mama meninggal, kamu jangan mau ya punya mami tiri. Pesan dari mama kandung saya itu saya simpan. Jadi dengan mama tiri satu saya bencinya luar biasa. Saya kata-katai, saya ucapkan perkataan kasar, saya ngomong dengan melawan, tapi di depan mata Tuhan saya salah. Saudara mau rohani, mau rohana kayak apa, tapi kalau engkau melawan otoritas di atasmu, depan mata Tuhan, engkau kusta. Saya dia anak pemberontak. Tuhan, aku kan bukan mamaku, tapi dia adalah mamamu sekarang. Walaupun dia tidak pernah melahirkan kamu. Saudara tahu, saya bertobat dan saya 5 tahun tidak pernah panggil mami, karena saya benci, nggak suka. Saya 5 tahun panggilnya tante. Begitu saya bertobat, Tuhan ngomong, panggil dia mami. Waduh, saya sulit sekali. Tapi saya kerjakan.
Begitu saya panggil dia Mami pertama kali, mama saya nangisnya luar biasa. Kok ternyata anak yang bandel, yang suka ngata-ngatain dia, tiba-tiba hari itu panggil dia Mama. Mama saya menangis, saya dipeluk, kemudian saya dihina sama adik saya, sama kakak saya. Mami nih, mami sekarang ada anak mami. Dihina sama saudara-saudara kandung saya. Tapi itu adalah harga yang saya bayar. Sampai akhirnya juga seluruh keluarga saya, sampai kakak saya, cici saya, sama adik saya manggil mama semua. Dan di akhir hidup mama tiri saya bisa menangis, saya bisa nemeni dia. Saya berkata, Tuhan, saya merasa kehilangan sekali. Saudara, Tuhan selalu kasih otoritas di atas kita yang kita harus menghormati. Pak, tapi saya nggak setuju dengan gembala saya. Gembala saya berbuat dosa. Datangi baik-baik, temui baik-baik, bicara baik-baik. Pak Pendeta, saya nggak setuju Pak Pendeta begini. Oh, saya nggak mau tahu. Pokoknya keputusan saya seperti ini. Pak Pendeta, maaf, saya dapat pesan Tuhan, Bapak Pendeta seperti ini. Oh, saya tidak mau dengar. Begitu Bapak Gembala tidak mau mendengarkan saudara, dan Bapak Gembala berkata, kamu yang salah, saudara tidak setuju dengan gembalamu atau pemimpinmu, datangi baik-baik, pamit. Mohon pamit, saya keluar. Itu lebih baik saudara tidak memberontak. Tapi kalau kau keluar pun tidak boleh bawa orang. Oh, kita ngomongin sama jemaat-jemaatnya, yuk ikut saya keluar. Gembala kita tidak benar, itu salah. Itu seperti Lucifer. Dia melawan Tuhan, dia membawa sepertiga malaikat keluar dari surga dan memberontak melawan Tuhan. Jadi dosa kusta yang pertama kali adalah dosa pemberontakan antara Miriam dan Harun melawan Musa. Dan hari itu Miriam kena kusta dan Alkitab berkata dia harus diludahi oleh papanya dan Israel harus berhenti 7 hari. Dan Miriam harus dikarantina selama 7 hari dan Israel harus berhenti. Hari ini ada orang karantina karena COVID. Zaman dulu orang kena kusta harus masuk karantina karena menular. Karena dosa kusta itu dosa yang menular. Kalau engkau berontak kepada pemimpinmu, gembalamu, atau siapapun, itu nular. Jangan ngomong, oh, gembala kita nggak benar. Yuk kita bawa dalam doa, mari kita masuk doa puasa, gembala kita tidak ikut kegerakan. Itu salah. Itu witchcraft. Itu sihir. Engkau melawan pemimpin otoritas yang diberi mandat PD-mu, gerejamu itu siapa? Ya gembalamu. Bukan saudara. Saudara nggak setuju, datangi gembalamu, datangi pemimpinmu, pamit. Saya pamit mundur. Saya pernah di gereja lama, sebelum saya keluar tahun 2016 atau enggak 17 mungkin 16. Saya nggak setuju dengan gembala yang baru. Karena almarhum Petrus Agung meninggal, dan saya sudah ikut beliau selama 28 tahun, kemudian ada gembala yang baru. Dan hari itu saya pamit. Saya disuruh buat surat resign. Saya buat surat resign. Saya mundur, saya pamit. Maaf, saya tidak bisa ikut. Saya nggak setuju, saya keluar. Sendiri keluar. Itu benar. Daripada engkau stay di situ, tinggal di gereja itu, tinggal di PD itu, ngomong. Di belakang jelek-jelekin, ngerasani, gosipin. Saudara buat racun di semua para jemaat, menghina gembalamu, pemimpinmu. Itu kusta di depan Tuhan. Nah, saya mau kasih sebuah kesaksian, saudara. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Neville Johnson. Beliau ini pergi ke tempat gereja daripada sahabatnya, dipanggil untuk khotbah. Neville ini adalah seorang nabi. Pada saat dia naik ke mimbar, dia berkata, Tuhan, aku kok nggak bisa khotbah ya. Berkali-kali dia mencoba khotbah, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, tidak bisa khotbah. Ada apa Tuhan? Tiba-tiba di tengah dia khotbah, dia lihat seperti ada spirit keluar dari mimbar. Itu keluar. Kemudian dia tutup, close ibadahnya, dia hambanya 10 menit, turun ke bawah, dia ngomong sahabatnya, maaf ya, aku nggak bisa khotbah. Kenapa? Saya nggak tahu. Nanti kita cari tahu. Ibadah close, kemudian mereka berdua masuk ke ruang kerudung, di ruang tamu, kemudian mereka berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku tidak bisa khotbah? Dan tiba-tiba gembala si Neville Johnson ngomong sama si sahabatnya, Tuhan ngomong sama aku, mimbarmu kusta. Si sahabatnya bertanya, kok bisa kusta ya? Ada apa dengan mimbarku? Pasti kamu khotbah yang nggak benar di atas mimbar. Sehingga membuat mimbar itu kusta. Saudara ngerti, penyakit kusta adalah penyakit dosa di zaman dulu. Itu penyakit aib kayak COVID hari ini. Orang kena COVID kan lari semua. Jadi hari itu orang kena kusta harus masuk ke kota perlindungan, tidak boleh masuk dalam kemah pertemuan.
Bahkan harus di luar perkemahan Israel. Apalagi masuk Bait Allah nggak boleh. Hari itu, tiba-tiba berkata, mimbarmu kusta. Kok bisa kusta? Pasti kamu ngajar sesuatu yang salah. Pasti kamu ngomong sesuatu yang salah di mimbar. Kamu ngejelek-jelekin pendeta. Oh bukan. Terus kemudian sahabatnya berkata, oh aku tahu sekarang. Aku bukan pendiri dari gereja ini. Aku hanya penerus dari gembalaku yang dulu yang sudah meninggal. Gembalamu bagaimana? Oh gembalaku ngajar doktrin yang salah. Gembalaku sukanya menghina hamba-hamba Tuhan, nyikati, nyerang pendeta lain, ngomongin pendeta lain, merangin ngomongin sinodenya, kepala sinodenya diomongin, gembala yang lebih di atas ngomongin di belakang, digosipin, backbiting, melawan otoritas. Gembalaku yang dulu suka ngomong seperti itu di atas mimbar, ngejelek-jelekin hamba Tuhan yang lain. Terus hamba Tuhan ini berkata, makanya mimbarmu kusta. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Baca kitab Imamat, semua yang kena kusta harus dirubah atau dirombak. Terus mimbarnya, Tuhan ngomong suruh bakar, dibakar mimbarnya, ganti mimbar yang baru. Begitu diganti mimbar yang baru, pendeta ini bilang, aku bisa khotbah, aku bisa merasakan Tuhan. Jadi segala perbuatan ucapan kita itu bisa najis. Yang membuat orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Dosa apa? Mulut. Apa itu? Ngomel, melawan otoritas, nyerang pemimpin, ngomong di belakang, gosipin. 10 kali Tuhan berkata, tidak bisa masuk mana. Kanaan itu seperti rapture, pengangkatan. Jangan-jangan mulut kita najis, membuat kita nggak bisa ketemu Tuhan di awal. Makanya begitu Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Yesaya, yang pertama kali disentuh oleh Tuhan adalah mulutnya. Kenapa? Aku ini najis bibir. Dia sentuh mulutnya dengan hisop dan ditahirkan. Kita ini harus banyak bertobat dengan ucapan dan mulut kita. Contoh yang kedua adalah seperti Korah, Datan, dan Abiram. Dia melawan Musa. Memangnya Tuhan mengangkat kamu sebagai pemimpin? Korah mengumpulkan dan Datan, Abiram 250 pemimpin berkata melawan Musa. Dan Musa sujud di depan Tuhan. Memangnya Tuhan angkat kamu sebagai pemimpin? Berani-beraninya kamu memimpin umat Allah yang kudus. Itu ucapannya benar. Tapi hari itu Korah, Datan, dan Abiram melawan otoritas kepada Musa yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin gembala untuk umat Israel. Apa yang terjadi? Korah, Datan, dan Abiram ditelan bumi. Bumi membelah dan mereka masuk ke dalam neraka. Dan bumi ditutup lagi. Seperti gempa buka. Bukan cuma buka. Kalau gempa kan cuma buka selesai. Ini buka. Si Korah, Datan, Abiram 250 orang masuk ke dalam. Ditutup sama Tuhan. Saudara, ini dosa yang hari ini banyak dilakukan orang. Ngomongin jelekin pendeta di medsos. Bicara tentang semua aib hamba Tuhan di medsos, di mimbar, dimanapun, di belakang. Kustal. Bukan hakmu menghakimi mereka. Lupa kalau mereka berbuat dosa, ada Tuhan yang akan menghakimi mereka. Saudara ingat baik-baik, orang yang berbuat dosa, dia harus bayar konsekuensi. Nggak perlu jadi hakim. Tetapi gembala saya berbuat berzina, itu bukan urusan. Nanti ada konsekuensi yang akan kena ke hidupnya dia yang dia harus tanggung sebagai seorang pemimpin. Dan itu resikonya berat. Tapi engkau sebagai jemaat tidak ada hak untuk ngata-ngatai beliau, untuk ngomongin di belakang, untuk saudara gosipin dia, apalagi masukkan ke medsos. Itu bukan hak saudara. Kalau engkau lakukan walaupun gembalamu salah, engkau najis, engkau kusta di depan Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama, ingat baik-baik, jangan melawan otoritas. Itu kusta yang pertama. Sekarang yang kedua. Kusta yang kedua saya lihat di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19 sampai 27. 2 Raja-Raja, kita buka bersama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-9 ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah.
Sesungguhnya tuanku Elisa terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera ke atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari rombongan Nabi, baiklah berikan kepadaku setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya itu. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Loncat ya, supaya nggak terlalu lama. Kemudian setelah Gehazi mendapatkan persembahan yang harusnya milik Elisa, dan Elisa menolak persembahan dari Naaman itu, dan kemudian Gehazi itu berbohong, dia minta persembahan itu. Lihat ini ayat yang ke-26. Ayat 25 dulu. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Ini bohong. Oke, jangan bohong. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi?" Ini hebat. Jadi pada saat Gehazi mendapat talenta emas dan perak dan pakaian, itu rohnya Elisa itu ikut. Bisa, ini ayatnya buktinya ada. "Bukankah hatiku ikut pergi?" Dan dia bisa nembak, "Ketika orang itu turun dari kereta mendapatkan engkau, maka sekarang kau telah menerima perak, dan dengan itu, saudara, perak yang diterima Gehazi itu bisa memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki, budak perempuan. Bayangin. Itu bukan angka kecil itu. Yang persembahan yang diterima oleh Gehazi itu besar sekali. Dan lihat ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Dosa kusta yang kedua adalah kustanya Gehazi. Kok bisa Pak Gehazi kusta? Dia bohong. Kusta yang membuat, satu tadi yang pertama adalah melawan otoritas. Yang kedua, orang Kristen kena kusta karena apa? Cinta uang. Pak, kaya boleh. Cinta uang tidak boleh. Kenapa? Timotius berkata, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Dan engkau akan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan kalau engkau cinta uang. Cinta uang itu bukan orang kaya saja. Orang yang miskin juga bisa cinta uang. Orang yang sederhana, orang yang biasa juga bisa cinta uang. Ya. Nah, sekarang lihat. Karena cinta akan uang itu adalah segala kejahatan. Oke? Dan orang yang cinta uang itu selalu berbohong, akan berbohong demi kebohongan, pura-pura tidak punya uang untuk mendapatkan donatur. "Oh, aku ini miskin, tidak punya apa-apa. Tulis nomor rekening di bawah, tolong sumbang pelayananku, PD-ku," padahal itu bohong. Itu salah depan Tuhan. Tidak lagi mempunyai kemurnian. Memakai uang Tuhan dengan sembarangan. Banyak orang Kristen hari ini tidak bayar perpuluhan. Itu milik Tuhan loh. Kenapa nggak bayar perpuluhan? Cinta uang. Eman. Kalau diambil 10% ya habis loh Pak. Saya aja 100% aja nggak cukup. Kok sekarang 10% dikasihkan ke Tuhan. Itu cinta uang. Bapak, dasar firman apa? Malaki 3:10. "Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaanku supaya di rumahku ada makanan." Oh kan itu perjanjian lama. Baca kitab Ibrani. Abraham memberi 1/10 kepada Melkisedek. Abraham memberi perpuluhan. Oke. Jadi kenapa orang tidak berani? Saya waktu kali ketemu dengan orang sangat kaya raya. Makanya saya bilang, tidak selamanya orang kaya itu mesti memberi perpuluhan. Belum tentu. Saya ketemu orang ini kaya raya sekali. Dan dia berkata, "Aku tidak mau ngasih perpuluhan." Saya tanya, "Kenapa?" Eman. Makanya ada orang berkata gini, "Oh Pak, kalau saya ini diberkati 1 juta, saya ngasih perpuluhan 100.000 itu gak bisa Pak. Kalau saya nanti diberkati 100 juta, perpuluhannya berapa? 10 juta. Oh bisa Pak. Kalau saya diberkati Tuhan 500 juta, perpuluhannya berapa?
50 juta. Oh bisa Pak. Kalau Tuhan memberkati saudara 1 miliar, perpuluhannya 100 juta bisa? Oh bisa Pak. Tiba-tiba teman saya benar. 1 miliar, dia kasih perpuluhan berapa? 100 juta kan 1 miliar. Tiba-tiba dia diberkati Tuhan, uang duit kalau nggak salah 20 miliar. Perpuluhannya berapa? 200 juta. Dia berkata, kok sayang ya? Apa itu? Cinta kan uang. Saudara perhatikan baik. Uang itu ada kustanya. Kalau kita tidak belajar memberi perpuluhan dari hal yang kecil, yang simple, saudara tidak akan setia dengan perkara yang besar. Oke. Masalah uang, saudara itu harus didapati jujur, benar di hadapan Tuhan. Ada uang 5 ada uang cuma 5 perak atau 1.000 rupiah di tanganmu. Kalau itu punya Tuhan, jangan disentuh. Apalagi uang, ya sama sajalah 1.000 rupiah sama 100 juta di depan mata Tuhan sama. Kalau itu milik Tuhan, jangan disentuh. Nah, saudara sekarang lihat baik-baik. Kusta yang kedua adalah uang. Saya ini sebagai hamba Tuhan. Saya bisa dengan sangat mudah. Tiba-tiba saya itu menjadi orang yang, istilahnya begini, menjadi orang yang saya bisa menjadi orang yang tiba-tiba gampang sekali orang yang seperti ini, saudara. Saya ini kan pendeta. Ada yang namanya persembahan. Betul? Saya pernah khotbah, saudara. Saya cerita kemana-mana. Sekali saya khotbah di depan hamba Tuhan, saya dipanggil seorang pengusaha. Khotbah 2 kali, 2 session. Session 1, session 2 yaitu jam berapa ya waktu ya? Jam 8 sampai jam 10, break setengah jam atau 1 jam. Kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 12, jam 1. Selesai. Saya terima persembahan, sudah tahu berapa? 25 juta. Ini pendeta nih. Oke, sekarang cerita hidup saya. Enak khotbah yang di situ. 2 kali khotbah. Hotel dibayarin. Tiket dibayar. Sekali bawa uang persembahan pulang ke rumah 25 juta. Atau saya khotbah di pelajar, atau khotbah di Zoom, atau di tempat pelajar saya khotbah, saya terima amplop besar. Begitu saya buka, kertasnya tebel, kadang dikasih duit cuma 200.000, kadang nggak ada duitnya, tulisan ucapan terima kasih, terima kasih, selesai. Pilih yang mana? Yang ini nggak perlu pakai amplop tebal. Pak, minta nomor rekening, transfer, 25 juta. Atau saudara masuk ke sekolah-sekolah, sudah, maaf kata, nggak ada AC-nya, panas sekali, pelajar semua, selesai khotbah, kasih amplop tebel, tapi itu kertas, isinya ucapan terima kasih. Kadang ada duitnya, kadang ada duitnya. Saya mau tanya, saudara yang bisa tahu itu siapa? Saya milih hati, saya milih yang dapat 25 juta. Oh saya, nggak mau, yang ini nggak ada duitnya. Yang tahu siapa? Yang tahu saya dan Tuhan. Betul? Dan tiba-tiba nanti kalau Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Gara-gara apa? Gara-gara ini, saudara. Hatimu nggak murni. Kok maunya khotbah didapat duit banyak. Kalau yang nggak ada duitnya, yang cuma pelajar, yang cuma ucapan terima kasih, saudara, sibuk saya, nggak ada waktu. Saya nggak bisa khotbah tempatmu, ada pelayanan tempat lain. Padahal bohong. Yang tahu siapa? Ya cuma saya, sama Tuhan. Tapi nanti di hari pengadilan, CCTV kita akan dibuka semua. Lihat nih, hatimu cinta akan uang.
Engkau hamba upahan. Aku hanya cari duit. Satu kali almarhum itu saya ditanya sama seorang teman, Pak, kenapa sih di gereja kita kok para WL, singer, pemain drum, pemain musik, bass, gitar tuh di gereja kami yang lama dulu, jemaat kami 20.000. Kok di gereja kita kok nggak dikasih itu Pak, apa PK, apa persembahan kasih. Kenapa sih Pak? Kemudian apa yang terjadi saudara? Terus kemudian gembala saya berkata begini, saya tidak mau hati mereka rusak. Seringkali kita, sudah saya minta saya break sebentar saja. Saya teruskan lagi. Jadi yang tahu siapa? Kita nggak pernah tahu bahwa seringkali kita ini bisa, hati kita ini bergeser dan hati kita ini tidak benar. Betul? Nah, waktu itu saya berkata begini, kalau yang ini kan khotbahnya di sini dapat persembahan besar, di situ kan tidak ada persembahannya. Nah, saya pernah suatu kali pergi ke satu pelayanan, pergi ke daerah luar pulau bersama gembala saya waktu Pak Petrus Agung. Dan hari itu kami pergi ke satu pulau, saya nggak mau sebut nama pulau mana, mendarat di satu kota besar, dan kemudian perjalanan 4-5 jam ke daerah dusun pedalaman. Di situ buatkan KKR. Begitu sampai di tempat itu, apa yang terjadi? Kemudian yang mengundang gembala saya ini berkata ini, Pak, saya ini sejujurnya takut manggil Bapak ke sini. Kenapa? Kami dulu berpikir kalau manggil Bapak, pasti kami harus minimal menyiapkan uang 100 juta. Untuk apa? Ya kami takut Pak, karena kalau manggil hamba Tuhan besar tuh, minimal kami harus memberikan hotel bintang 5, tiket pesawatnya harus bisnis kelas, dan minimal hamba Tuhan dulu yang pernah saya panggil, minimal dia berkata, kamu harus siapkan uang untuk persembahan kasih saya itu minimal 25 juta. Jadi saya hitung-hitung saya harus menyiapkan uang sekitar 100 juta. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat gembala saya mendengar orang yang mengundang itu, padahal saudara tahu, itu KKR yang datang ya, orang dari jauh-jauh datang 5 jam, 4 jam, 3 jam, naik mobil, jalannya turun, naik gunung, jalannya berliku-liku, bumping road, jalannya hancur segala macam. Dan kemudian mereka hanya untuk mendengarkan firman. Pada saat gembala saya diomongin begitu, saya dulu takut Pak panggil Bapak. Bapak kan punya nama besar, Petrus Agung kan punya nama besar. Jadi minimal kamu siapkan duit 100 juta. Terus kemudian dia berkata, maaf ya Pak, saya tidak pernah pasang tarif seperti itu. Dan saya lihat ke mata gembala saya sambil berkaca-kaca berkata, Tuhan, dan dia ngomong ini, pantaskah seorang Petrus Agung harus dihargai seperti itu? Padahal gembala saya nggak pernah minta loh, itu hanya dia beranggapan. Pantaskah seorang hamba Tuhan seperti saya ini harus mempunyai sebuah tarif, dan mereka sangat susah untuk mendapatkan saya. Padahal mereka hanya mendengarkan firman Tuhan, dan saya dapat firman secara cuma-cuma. Tapi pantaskah saya ini istilahnya mendapat perlakuan seperti itu, sambil berkata-kata sama menangis. Jadi ini salah satu kusta yang seringkali pendeta, kalau tidak hati-hati, saya pendeta, saya tidak menghina pendeta yang saya hamba Tuhan, dan saya juga tidak kebal dengan namanya uang. Tapi saya harus jaga ini baik-baik di hati saya. Siapa nggak tertarik khotbah sekali khotbah dapat 25 juta daripada engkau khotbah nggak dapat apa-apa? Tapi bagaimana kok bisa hatimu tetap murni?
Kalau saya pernah ketemu dengan seorang konseling sama saya. Dia salah mantan daripada salah satu murid di tempat kami. Waktu itu dia datang kepada, kok saya waktu pulang ke daerah saya, di gereja saya gereja besar, dan hari itu ada seorang kaya masuk ke gereja kami kok. Terus apa yang terjadi? Pada saat dia masuk ke gereja kami, tiba-tiba si orang kaya ini ngomong gini, pendetanya ngomong gini, ini donatur besar loh. Tolong deketi dia, kasih treatment khusus, kamu dampingin dia, kamu kan pintar ngomong. Terus tanya, Pak Gembala supaya apa? Supaya dia tinggal di gereja kita. Nah kalau tinggal di gereja kenapa? Minimal perpuluhannya masuk ke gereja kita. Soalnya itu nggak murni. Tahu ya? Itu nggak lagi hatimu tulus. Engkau engkau memperlakukan khusus kepada orang tertentu ini karena apa? Karena beruang. Supaya apa? Supaya gerejamu dapat persembahan. Minimal perpuluhan lah. Gede banget. Dan kemudian teman saya ini berkata, saya tidak mau Pak. Sejak hari itu pendetanya tidak suka sama dia. Suatu kali saya pernah pergi ke Jakarta, namanya Pak Petrus Agung Khotbah. Dan hari itu beliau ngomong sama saya, kamu nanti perhatikan ya, yang datang di tempat forum makan ini adalah orang-orang kaya di Jakarta. Satu di antara 20 yang datang ini, atau 30 kalau nggak salah, saya masih muda waktu itu. Satu di antara 30 orang ini adalah satu konglomerat. Oh ya? Ya. Dan semuanya orang kaya pengusaha pakai jas. Kamu duduk, dengarkan saya baik-baik. Oke Pak, siap. Saya duduk. Tiba-tiba gembala saya buka Alkitab. Dan beliau mulai khotbah. Sudah tahu judul khotbahnya Pak? 30 orang kaya, satu konglomerat. Judul khotbahnya adalah orang kaya susah masuk kerajaan surga. Waduh saudara, saya dengar khotbahnya keras sekali. Saya pingin sembunyi di belakang, di bawah meja rasanya. Selesai khotbah, yuk kita pulang. Pertanyaan saya, hamba Tuhan berani ngomong gitu? Itu kan Alkitab yang ngomong. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Dan akhirnya para pengusaha ini beberapa datangi gembala saya dan ngomong gini, Pak, kami ini tidak pernah dengar firman yang menegur kami, menampar seperti ini dalam hidup kami. Pendeta itu kebanyakan tidak berani ngomongin kami. Karena mereka takut dengan duit kami. Saya suka dengan Bapak murni, berani tegur sampai ke hidung kami. Walaupun kami seperti rasanya ditampar, tapi itu baik buat kami, Pak. Jangan kehilangan kemurnian. Karena uang itu ada kustanya. Dan uang itu bisa membuat engkau jatuh cinta akan uang, bukan uang. Cinta akan uang itu bisa membuat engkau jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Saya teruskan ya. Jadi masalah uang, kita ini harus punya namanya sebuah integritas. Saya satu cerita ini. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Sung. John Sung itu adalah seorang China. Di tahun 1950 dia pergi ke Amerika untuk ambil sekolah master chemistry, kimia. S1, S2, S3. Sampai akhirnya beliau pada saat di Amerika dia ketemu dengan Tuhan dan dia bertobat. Pada saat dia pulang ke China naik kapal, zaman itu belum punya uang untuk naik pesawat karena masih mahal. Dia naik kapal, di tengah perjalanan Tuhan bicara kepada John Sung. John, maukah engkau jadi hambaku? Siap Tuhan. Aku mau jadi hambamu. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia jadi hamba Tuhan. Terus kemudian Tuhan ngomong, aku minta gelarmu S1, S2, S3. Saudara jangan lakukan kalau saudara nggak disuruh Tuhan. Apa Tuhan? Gelar yang kau teraih selama bertahun-tahun di Amerika. Robek itu semua. Buang ke laut Atlantik. Saudara bayangkan. Oke, jangan. Saudara kalau tidak dapat perintah seperti ini dari Tuhan pribadi, jangan lakukan. Dia robek itu, dia buang ke laut. Bertahun-tahun dia sekolah, hari itu tiba-tiba lenyap. Itu tahun 60-an, 70-an.
Ya, pulang ke China dipakai Tuhan luar biasa, dan memang dipakai Tuhan dalam hal baptisan Roh Kudus, kesembuhan nilai api Roh Kudus. Pernah ke Indonesia, di seluruh Asia dilawat dengan namanya hamba Tuhan namanya John Sung, atau disebut sebagai namanya obor Asia. Dan orang ini jalan dengan Tuhan dengan luar biasa. Di akhir hidupnya, sebelum beliau meninggal, dia di atas ranjang rumah sakit. Tiba-tiba Tuhan datangin dia. John, ya Tuhan Yesus, ada apa? Kamu pencuri. Tuhan, aku nggak pernah nyuri. Curi apa Tuhan? Kamu pencuri. Salahku apa Tuhan? Ya, dulu waktu kamu di Amerika pernah pinjam uang 50 sen kepada pendeta A. Ingat? Iya Tuhan. Kenapa? Kau tidak kembalikan. Duh, Tuhan, 50 sen itu nggak ada artinya. Untuk angka hari ini sudah 50 sen itu angka berapa? Cuma 7 ribu rupiah. Di tahun-tahun ini aku kembalikan ke dia juga udah lupa, dan menurut saya dia tak masalah. Tapi kamu pinjam dan kamu tidak mengembalikan. Kamu pencuri. Terus bagaimana Tuhan? Kembalikan. Dipanggil putrinya, suruh ngirim duit 50 sen ke alamat pendeta itu. Nggak tahu diterima atau tidak. Terus Tuhan berkata, itu aku suka. Kau benar ya hadapanmu. Sudah mungkin berkata, loh, Pak, kok 50 sen sampai Tuhan begitu? Sudah ingat baik-baik. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin, orang Jawa saya suka bahasanya, neritik. Tahu neritik? Tuhan itu requirement-nya semakin tinggi. Begitu Musa disuruh Tuhan ngomong ke gunung batu, tapi dia pukul gunung batu, walaupun tetap keluar airnya, dia melanggar kekudusan, dan dia tidak masuk Kanaan. Jadi kalau orang berkata, aku ini jalan dengan Tuhan, tapi engkau tidak hidup dalam ketaatan total, menurutmu nggak jalan dengan Tuhan. John Sung sebelum mati, Tuhan ngomong, kamu pencuri. Kembalikan. Setelah dia kembalikan uang itu, dia meninggal. Jadi, kusta yang kedua itu adalah masalah uang. Hati-hati dengan masalah uang. Tidak ada orang yang kebal dengan masalah uang. Uang itu adalah pintu untuk segala macam kejahatan. Kalau engkau tidak bisa menaruh uang di bawah kakimu. Siapa yang jadi tuan atas hidupmu? Tuhan Yesus dibandingkan dengan dua. Engkau mengabdi kepada Tuhan, ya, tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Engkau mengabdi kepada Yesus, dan engkau mengabdi kepada Mamon. Nggak bisa. Tuhan hanya disandingkan dengan Mamon. Mamon tempat duit. Kalau engkau mencintai Mamon, berarti engkau tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan Yesus, Mamon akan kau letakkan di bawah kaki. Loh, kita butuh uang. Tapi uang tidak boleh menguasai kita. Tidak boleh nge-grab di dalam hati kita. Uang harus tunduk di bawah kaki kita. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Dosa yang ketiga adalah dosa kusta Raja Usia. Saya nggak usah cerita, saya nggak usah baca ayatnya, di 2 Tawarik 26, ayat 15 sampai 21. Raja Usia, yaitu kusta, yaitu 2 Tawarik 26, ayat 15 sampai 21. Usia waktu itu berusia 16 tahun jadi raja, dan ayat ini berkata, setelah Usia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sudah bayangkan, anak usia 16 tahun jadi raja, dan Tuhan tolong dia cari Tuhan, luar biasa, hidup mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan luar biasa. Tiba-tiba setelah dia melakukan hal-hal yang luar biasa, Tuhan menolong dengan tangan yang kuat, dia menjadi tinggi hati, dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Sudah perhatikan kan? Setelah ia menjadi kuat, setelah ia menjadi kaya, ia menjadi tinggi hati. Dan setelah orang jadi kaya, kuat, tinggi hati, ia melakukan hal yang merusak. Kesombongan itu seringkali akan membuat kita melakukan hal yang merusak. Dan kalau sudah sombong, melakukan hal yang merusak, akhirnya membuat kita ini berubah setia kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Tidak ada orang yang kebal dari namanya kesombongan. Usia ini pada saat dia 0, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab berkata, dia ditolong Tuhan. Begitu dia sudah kaya, jadi besar, luar biasa, termasyhur, raja yang ditakuti, kekayaannya luar biasa, Alkitab berkata, dia menjadi tinggi hati. Dan dia melakukan hal yang merusak dan berubah setia. Nah, sekarang saudara perhatikan. Banyak orang mengawalinya dengan Tuhan dengan kuat.
tapi mengakhirinya dengan daging. Karena apa? Kesombongan. Saya kalau bisa tunjukkan kepada saudara, kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Kalau saudara tarik root cause-nya, saudara tarik akar daripada dosa yang kau lakukan, saudara tarik saja. Ujungnya satu, kesombongan. Orang jatuh perzinahan, kalau saudara tarik, nanti ujungnya, saudara peras sampai cari akarnya. Kenapa kok dia bisa jatuh berzina? Pasti ada sombong. Kenapa orang itu kok bisa hutang tidak bayar dan jatuh dalam hutang begitu banyak? Tarik akarnya, ujungnya apa? Kesombongan. Setiap macam dosa apapun yang kau lakukan, kalau kita cari root cause-nya, cari akarnya, itu adalah kesombongan. Nah, sekarang lihat, saudara lihat. Di sini, di ayat yang ke-21, akhirnya Raja Uzia ini berbuat semaunya. Saudara ingat, orang sombong itu tidak mau ditegur. Ditegur, marah. Hari itu Uzia, karena dia sudah menjadi raja yang kuat, dia berpikir, dia bisa berbuat semaunya. Loh, kok bisa, Pak? Iya, dia berbuat semaunya. Dengan apa? Tiba-tiba dia masuk ke bait Allah, membakar ukupan yang harusnya bukan tugasnya dia. Ditegur sama Imam Zakaria, tidak boleh kamu seorang raja masuk ke bait Allah. Malah nantang, gua raja mau apa? Dan dia marah. Begitu dia marah karena sombong, tidak bisa ditegur, jadi marah, keluar apa? Keluar kustanya. Di mana? Di dahinya keluar kusta. Begitu dia keluar kusta, 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal di rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Akhir hidupnya dia dikucilkan sampai mati karena kusta. Akarnya apa, Pak? Sombong. Hati-hati dengan namanya kesombongan. Saya pernah tahun 2020, 14 Juni, saat di awal COVID 2020 awal, di bulan Juni, kami ada ibadah, saya itu pakai masker, saya turunkan ke bawah separuh begini. Ibadah nih, dalam jumlah besar. Terus tiba-tiba istri saya datangin saya berkata, lagi pujian, dia ngomong gini, maskernya dulu dinaikin, jangan diturunin, hidungnya kok nggak ketutup. Di hati itu saya ngomong gini, dasar nggak beriman, gitu aja takut sama COVID. Sambil ngomel saya naikkan masker saya ke atas. Saya tahu, saya naik mimbar, saya khotbah, saya turun mimbar, saya kena COVID. Saya tanya, Tuhan, salahku apa? Sombong. Saudara, orang sombong itu nggak ada yang tahu. Lupa, saya ngomong gitu nggak apa-apa. Ya mungkin saudara nggak apa-apa. Kalau saya sama Tuhan diajar. Dasar nggak beriman. Di hati saya ngomong, dasar nggak beriman. Gitu aja takut sama COVID. Sambil ngomel nih, ngangkat masker naik ke atas. Saya khotbah, 1 jam setelah selesai, turun mimbar. Saya sakit. Saya nggak pernah tahu. Saya cek ke dokter, di rapid, zaman itu masih rapid test tahun 2020. Cek rapid test negatif. Minggu saya sakit, setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya sakit. Setelah itu saya bangun, saya dikarantina sama istri saya. Saya seorang dokter, dan baru tahun 2021 bulan Maret kemarin saya cek antibodi saya. Ternyata saya kena COVID. Bayarnya mahal, Pak. Mahal sekali. Tidak. Kalau engkau mau jalan dengan Tuhan, pasti didikan akan datang. Tapi kalau engkau tidak jalan dengan Tuhan, kau berbuat dosa, sebetulnya Tuhan sudah negur. Tapi engkau abaikan. Ditegur, kau abaikan. Ditegur, kau abaikan. Lama-lama sama Tuhan, dibiarkan. Itu bahaya. Contohnya siapa? Yudas. Alkitab berkata, dia bendahara Tuhan Yesus. Tapi dia suka mencuri uang. Ditegur sekali. Nggak bisa. Terus. Nyuri terus Yudas. Ujungnya apa? Dia jual Yesusnya. Dia mati bunuh diri. Lebih baik engkau ditegur dengan Tuhan. Sakit dan engkau bertobat. Daripada engkau dibiarkan. Karena apa? Karena kalau engkau tidak bisa ditegur, berarti Tuhan lihat sombong. Kusta keluar. Saya close dengan cerita ini.
Ada seorang anak gadis di Amerika apa di Eropa, di daerah desa, dia khotbah dia seorang worship leader di sebuah gereja kecil. Setiap kali dia naikkan pujian penyembahan hadirat Tuhan luar biasa, turun luar biasa. Dia suaranya bagus, suaranya cantik. Turun mimbar ketemu Oma. Non, suaramu bagus. Wajahmu cantik dan hadirat Tuhan luar biasa. Dia, thank you Oma, terima kasih Oma. Pulang gereja ketemu yang lain. Waduh, hadirat Tuhan luar biasa. Kamu mimpinnya bagus ya. Terima kasih, thank you. Ketemu yang lagi-lagi, thank you. Terus tiap minggu begitu. Dan memang betul hadirat Tuhan turun dan luar biasa. Sampai suatu kali hampir mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian, pendeta itu tiba-tiba sedang saat berdoa, Tuhan ngomong sama hamba Tuhan ini, bicara begini, bicara kepada wanita WL itu, apa Tuhan? Penyembahannya adalah kekejian di mataku. Saudara bayangkan. Tuhan, aku ngomong gitu ke dia, pasti dia murtad, tinggalkan gereja lah. Aku pendetanya, masa ngomong begitu? Penyembahanmu kekejian di mata Tuhan. Semua orang bilang hadirat Tuhan luar biasa. Aku pendetanya berkata kekejian di mata Tuhan. Ya orang ngamuk lah, marah lah. Sampaikan demi dia. Ya sudahlah Tuhan. Tuhan ini taat, datangi dia, coba pakai bahasa yang harus juga taat. Nah maaf ya. Tadi pagi waktu saya berdoa saat teduh Tuhan ngomong. Maaf. Ada apa Pak Pendeta? Tuhan ngomong katanya penyembahanmu kekejian di matanya. Wah, marah. Dia marah sekali. Kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan Tuhan. Dia tinggalkan gereja. 6 bulan dia tidak pernah ke gereja. 6 bulan dia pergi luar kota. 6 bulan dia pergi pindah dari rumah temannya ke rumah temannya. Dia marah sekali dengan teguran itu. Ingat ya, saudara? Orang yang sombong tidak bisa ditegur. Terus tiba-tiba setelah 6 bulan kemudian saat dia sedang berdoa, gadis sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus datang kepada dia berkata, betul kan? Ucapan hambaku, gembala yang berkata bahwa penyembahanmu adalah kekejian di mataku. Betul kan 6 bulan yang lalu? Dia nangis, dia berlutut, betul Tuhan. Ternyata pujian selama ini yang aku terima dari orang sudah merusak hatiku. Aku jadi sombong, merusak hatiku. Aku melakukan hal yang merusak seperti Raja Usia. Aku melakukan hal yang merusak dan hatiku mulai berubah setia kepada ampun Tuhan. Dia berlutut, dia menangis, dia minta ampun. Dan kemudian dia kembali ke gerejanya. Dia datangi pendetanya, Bapak Pendeta minta ampun. Kesombongan ini merusak hatiku. Pujian ini merusak hatiku. Aku terkamiri, kena ragi, sehingga membuat hatiku tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Dia nangis, dia bertobat, diampuni. Berapa minggu kemudian, dia naik mimbar lagi. Dia nyembah Tuhan lagi. Dan semua orang berkata, wow, lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan yang dulu. Karena hari ini sudah ada hati yang remuk, ada kerendahan hati yang muncul. Dan Tuhan kerja lebih dahsyat. Kita ini hatinya gampang rusak. Makanya Amsal berkata, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ayat terakhir berkata, Amsal berkata seperti ini. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sebelum orang hancur, selalu congkaknya muncul dulu. Jadi sebelum orang jatuh, didahului dengan namanya tinggi hati. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi hari ini salah satu kusta yang ketiga yang membuat Raja Usia kena kusta adalah congkak dan sombong. Buang semua kecongkakan, buang semua ketidakmurnian, buang semua yang najis di hati kita. Sehingga kita tidak dapat murni dan benar di mata Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, jauhkan kami dari hati yang jahat, hati yang congkak, dari yang melawan otoritas, dari cinta akan uang. Karena itu akal dari segala kejahatan. Biar kami didapati sebagai remnant yang didapati hidup kami benar dan setia di hadapan. Tuhan, murnikan kami, sucikan kami,
supaya kami menjadi mempelai yang didapati murni dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, cukup ya. Saya kembalikan kepada host-nya, kepada WL-nya. Yes, 1, 2. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Yes, Lord. Saatnya kita akan menabur, kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita, dan sebelum kita memberi, kita satu dan dua, kita berdoa. Tak putus-putus bahkan tak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hal menegur kami, mendidik kami, mengajar kami Bapa. Sehingga benar-benar Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Itu Bapa, mari Tuhan meteraikan setiap benih kebenaran firman di setiap tanah hati kami masing-masing. Bila firman tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah yang lebat, buah yang baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, pendeta Hengki Kuswarto. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi terus dengan pengurapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Otoritas-Mu Tuhan terus memenuhi kehidupan hamba-Mu. Sehingga di mana hamba-Mu melayani Engkau, tanda-tanda heran, tanda ajaib, mujizat yang bisa terjadi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan sorga. Berkati nikah rumah tangga untuk memberkati, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat-Mu, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub memenuhi kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau menabur Tuhan. Apapun persembahan kami Bapa, kami percaya Engkau membahas sesuai janji kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji Engkau Allahku. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan